Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 9. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar kembali tentang cerita pendek atau cerpen, di mana kemarin kita telah belajar apa itu cerpen, kemudian unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar lanjutan dari cerita pendek tentang menelaah struktur dan aspek aspek kebahasaan cerita pendek ya. Baik, jadi untuk struktur cerita pendek, jadi cerita pendek itu atau cerpen ada 4 struktur. Di dalam strukturnya ada 4 bagian. Yang pertama ada bagian orientasi atau pengenalan, kemudian komplikasi atau menuju konflik, kemudian ada evaluasi dan ada resolusi. Nah, di sini orientasi ini berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Misalkan diperkenalkan tokohnya siapa, misalkan tokohnya dalam cerita misalkan Nabi Adam ada iblis, ada Nabi Adam, ada Siti Hawa misalkan kan. Kemudian latarnya di mana, di surga, kemudian di bumi, latarnya waktunya kapan, abad sekian waktunya. Kemudian komplikasi. Nah, di sini pada tahap ini ditandai dengan reaksi tokoh dalam cerpen terhadap konflik. Jadi tokoh ini bereaksi, terjadi konflik, dialog antar tokoh, terjadi pertentangan antar tokoh. Kemudian tahapan perjalanan konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik hingga konflik memuncak, jadi atau klimaks. Jadi dari awal munculnya konflik, kemudian memuncak, kemudian klimaks ya. Nah, kemudian ada evaluasi. Yang ketiga evaluasi. Evaluasi ini ditandai dengan konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Sudah ada solusi-solusi yang ditawarkan. Nah, kemudian resolusi pada tahap ini ditandai dengan upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Nah, di sini sudah ditemukan solusinya. Jadi perjalanan sebuah novel ini terangkum dalam 4 struktur ini ya. Ananda harus hafal ya ini dengan bagian-bagian atau struktur di cerita pendek ini. Nah, kemudian kita coba Ananda baca sebuah cerpen tentang keadilan halaman 83. Coba Ananda baca halaman 83. Bapak akan coba bacakan ya. Ananda juga baca. Kalau belum ketemu di skip aja dulu videonya, kemudian ambil bukunya ya. Kita baca. Keadilan karya Putu Wijaya. Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es pudeng dari Jawa berkeliaran di Bali. Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi-topi kerucut. Gendongan es putar mereka desainnya yang cantik. Gelas-gelas kaca atau plastik ala koktail bergantungan dengan pudeng berwarna-warni. Kalau mereka lewat, anak-anak selalu memburunya. Kadang-kadang tidak untuk membeli tetapi untuk mengerumuninya. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak itu. Tanpa merasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli es pudeng puter dan merasakan suasana cerianya. Bu Ahmad sampai malu melihat kelakuan suaminya seperti itu. Pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es pudeng itu lewat. Pak Sersan yang rumahnya di sudut alun-alun berteriak memanggil. Anaknya merengek-rengek meminta es pudeng. Waktu tukang es pudeng itu menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang main layangan menolehkan kepadanya. Nah, yang punya duit langsung lari sambil menggulung tali layangannya. Tak terkecuali Pak Ahmad. Waktu itu ia sedang memperhatikan seorang juragan ayam sedang memandikan ayam-ayamnya.
Ahmad meraba kantongnya lalu merasakan ada uang di dalamnya. Ia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. "Jangan ribut," teriak Pak Sersan, membentak anak-anak yang berdatangan itu. "Ada orang sakit di dalam." "Sabar, sabar," kata tukang es pudeng. "Satu persatu semuanya nanti dapat." Aku dulu," kata anak-anak sambil mengacungkan uangnya. "Aku dulu," teriak Pak Sersan marah. "Pudengnya yang merah." Tukang pudeng agak panik. Ia mengambil pudeng berwarna oranye. "Merah," teriak Pak Sersan. Tukang pudeng itu tambah gugup dan menyerahkan pudeng oranye. Pak Sersan naik pitam. Ia menolak koktail berisi pudeng oranye hingga jatuh. Anak-anak ketawa. "Diam, merah. Kamu tahu nggak merah itu apa? Ini merah, merah seperti matamu." Anak-anak tertawa lagi. Tukang es meraih 1 gelas koktail lagi, tetapi sekali lagi ia salah. Ternyata ia meraih pudeng yang warna hijau. Pak Sersan berteriak sekali lagi, "Merah!" Lalu ia mengambil koktail warna merah. Tukang es puter tampak ketakutan. Ingin cepat-cepat menuangkan es puter ke atas koktail itu. Pak Sersan langsung menyambarnya dan masuk ke dalam rumah. Anak-anak kemudian menyerbu tukang es pudeng sambil mengacungkan uang minta diladeni terlebih dahulu. Pak Ahmad pun tidak mau ketinggalan. Ia meraih salah satu koktail dan mendorongkannya ke tukang es puter. "Aku esnya double dong," kata Pak Ahmad. Aku dulu," teriak anak-anak yang menghalangi Pak Ahmad. Tukang es puter kewalahan. Ia meraih belnya lalu membunyikannya keras-keras. Tapi akibatnya jelek sekali. Pintu rumah terkuak lebar. Pak Sersan muncul sambil mengacungkan pistolnya. "Diam kalian. Aku sudah bilang ada orang sakit di dalam." "Bukan saya, Pak, anak ini," kata tukang es pudeng. "Tapi kamu gara-garanya," teriak Pak Sersan tidak mau dibantah. "Bukan saya, Pak." Tiba-tiba Pak Sersan meletuskan pistolnya. Semua mendadak terdiam. Anak-anak ketakutan. Tukang es pudeng pucat pasi. Pak Ahmad mencoba menetralisasi keadaan sebelum menjadi runyam. Lalu ia memberanikan diri berbicara. "Pak Sersan, maaf. Itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf. Saya yang salah." Pak Sersan menggeleng dan menodongkan senjatanya ke tukang es itu. "Tidak, dia ini yang salah. Kalau dia tidak bawa es pudengnya keluar masuk kampung kita, anak-anak tidak akan punya kebiasaan beli es sampai sakit-sakit seperti anakku yang walaupun sudah sakit masih teriak-teriak minta es kalau terdengar kelenengannya lewat. Dan dia tahu sekali itu, minggat sebelum aku tembak kamu. Aku sudah banyak menyingkirkan Portugis di tim-tim. Nambah satu tidak apa, minggat." Pak Sersan lalu menutup pintunya dan menguncinya tanpa membayar es yang dibelinya. Tukang es itu pucat pasi, mukanya tak berdarah. Pak Ahmad menunggu beberapa lama, kemudian berbisik, "Baiknya Bapak pergi sebelum Pak Sesar keluar lagi." Tukang es itu terkejut seperti mendadak siuman. Ia memandangi Pak Ahmad lalu berkata, "Bapak yang beli es kemarin yang dekat lapangan?" "Ya." "Mana gelasnya? Bapak belum kembalikan. Itu harganya 50.000 satu gelas. Itu gelas kristal." Pak Ahmad terkejut bengong. Tukang es itu mendekat dan menadahkan tangannya. "Ayo bayar." Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Ia merasa telah menyelamatkan nyawa orang itu. Tapi orang itu malah menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah. Tapi orang itu tiba-tiba menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak meskipun tangannya terluka. "Bayar." Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau ini. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu, lalu dengan perasaan hancur lebur ia berbalik dan pergi. "Siapa itu?" Lalu dengan perasaan hancur lebur ia berbalik dan pergi. Siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya, tetapi tidak. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda.
apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini, bisik Pak Ahmad. Ya, ya dari cerpen berjudul Keadilan ini sudah ada tanda-tandanya bahwa ada orientasi di mana ada pengenalan tentang tukang es pudeng, kemudian anak-anak yang sangat tertarik dengan es pudeng sampai menghentikan permainan layangannya. Kemudian Pak Ahmad juga tertarik dengan es pudeng itu. Kemudian ada komplikasi di sana, muncul Pak Sersan itu ya yang marah karena anaknya makan es pudeng itu kemudian sakit ya. Nah, kemudian juga ada evaluasi ya di situ. Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua, semangat mati dalam pertempuran. Sebetulnya di situ sudah mau akhir ya, solusi udah mau ditawarkan. Kemudian resolusinya Pak Ahmad itu pulang dan mempertanyakan apa yang terjadi dengan bangsaku ini. Artinya keadilan, dia menolong orang yang sudah ditolongnya malah meminta untuk menanyakan keadilannya lagi gitu kan. Jadi di mana keadilan? Jadi kan apakah benar adil tadi Pak Sersan itu marah-marah seperti itu? Apakah adil kemudian Pak Ahmad melakukan seperti itu? Apakah adil tukang es pudeng melakukan hal seperti itu? Nah, mungkin Ananda coba refleksikan ya. Ya baik, dari cerpen tadi Insya Allah ya lumayan menarik. Kita lanjut lagi. Jadi itu bagian-bagian dari sebuah cerpen. Ananda dapat coba di buku juga ada beberapa cerpen lain, bisa dibaca dan dianalisis mana yang bagian orientasi, mana yang bagian permasalahan, mana yang bagian evaluasi, mana yang bagian akhir ya, atau bagian resolusi ya. Nah, kemudian oke, sip. Ya, kemudian di sini kita selanjutnya akan belajar menganalisis unsur kebahasaan cerita pendek. Nah, jadi unsur kebahasaan ini pertama ada yang menggunakan kalimat deskriptif. Nah, seperti kebanyakan cerita baik cerpen ataupun novel, jadi kalimat deskriptif ini, kenapa harus ada kalimat deskriptif? Kan teks cerita pendek ya, bukan teks deskriptif. Karena ketika kita menggambarkan sebuah cerita atau kita menceritakan sebuah cerita di dalam sebuah cerita, biasanya itu ada penggambaran, entah itu latar itu bisa waktu, bisa tempat, di suatu kamar di atas kasur berspray putih yang di bawahnya terdapat karpet permadani berwarna putih. Nah, misalkan seseorang sedang memainkan handphone di atas kasur gitu kan. Nah itu kan penggambaran handphonenya handphone apa, misalkan disebutkan smartphone atau apa. Kemudian warna spraynya, warna karpetnya, kemudian jenis karpetnya, kemudian warna catnya. Nah, kenapa kita harus menggambarkan itu? Agar pembaca itu seolah-olah sedang di tempat tersebut, seperti teks deskripsi sebelumnya. Nah, kemudian juga waktu juga dijelaskan, pukul atau sore hari. Pembaca tuh dapat menggambarkan bahwa ini di sore hari nih, atau ini di pagi hari. Nah, seperti itu. Jam berapa misalkan. Kemudian penggambaran tokohnya seperti apa, apakah baik, apakah jahat, ataukah orang biasa. Nah, dijelaskan ya. Kemudian tokohnya itu pemarah, penakut, dan lain-lain bisa dijelaskan. Nah, kemudian di sini kemudian menggunakan kata atau kalimat ekspresif atau majas ya. Majas ini bukan mejas. Majas. M-A-J-A-S, majas ya. Jadi majas ini ya Ananda sekalian, majas ini ada 9 yang akan kita pelajari. Ada repetisi, ada pleonasme, ada metafora, ada eufemisme, ada hiperbol, ada personifikasi, ada litotes, ada simile,
ada ironi. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Nah, kalau repetisi atau pengulangan, jadi majas pengulangan kata yang berfungsi sebagai penekanan. Contohnya, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Ada kata aku dan aku. Nah, ini penekanan berulang-ulang ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada eufemisme, majas untuk menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Contohnya, sejak seminggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Nah, padahal sebetulnya dipecat kan kasarnya itu. Nah, jadi dia menghaluskan kata kasar gitu kan. Nah, kemudian juga ada litotes, majas yang merendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong ya. Contoh, maaf tante, saya hanya dapat membawa bingkisan sekadarnya. Padahal yang dibawa itu sangat mewah gitu kan. Maaf, saya hanya bisa membawakan barang ini untuk untuk hadiah Anda, padahal yang dibawa barang itu misalkan mobil mewah gitu kan. Nah kan sebenarnya merendah agar terkesan supaya tidak sombong. Sebetulnya bagus, tapi ya gimana niat ya, amal itu kan tergantung niat ya. Kita jangan niatnya untuk sombong gitu kan. Merendah memang niat untuk sombong, tapi jangan kita merendah memang supaya orang lain juga enak gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian pleonasme, jadi majas yang menggunakan kata yang bersinonim. Contohnya, kepala desa sangat amat cerdas. Sangat amat kan sama saja ya, cerdas sekali. Nah, menandakan cerdas luar biasa. Jadi kamu sangat amat cerdik, kamu sangat amat pintar, kamu sangat amat berprestasi kan. Itu sangat amat itu tuh sinonim ya, sama kata sangat dan kata amat itu sama ya. Nah, kemudian hiperbol, majas yang memberikan makna secara berlebihan. Misalkan nih, harga cumi menggila di pasar. Penulis ingin menyampaikan harga cumi sangat mahal. Oh, harga bawang meroket kan, meroket. Maksudnya harga nggak mungkin kan meroket. Tapi ya secara bahasa di situ hiperbol, artinya berlebihan, ingin menyampaikan bahwa harga naik gitu kan. Atau harga bawang terjerumus atau terperosok hingga 5.000 per kilogram. Nah, kan nggak mungkin maksudnya harga terperosok. Maksudnya terperosok itu kan hiperbol gitu kan, seolah-olah dia terperosok gitu kan. Nah, kemudian juga ada majas simile. Majas yang menyamakan suatu objek rumit dengan objek yang lain yang sederhana. Nah, bentuk aslinya aneh contohnya nih. Bentuk aslinya aneh seperti semut hitam besar berbaris. Jadi bentuknya aneh. Nah, dia ingin menjelaskan sesuatu yang rumit tapi dengan kata yang sederhana seperti semut hitam berbaris. Nah, atau sifatnya bak lautan yang dihempas ombak, atau sifatnya bak karang yang dihempas ombak kan. Sebenarnya kita menggambarkan sifat seseorang kan susah gitu kan. Tapi dia bisa mengilustrasikan bak atau seperti laut karang yang diterpa ombak. Maksudnya sifatnya itu sedang down, misalkan sedang patah semangat kan, karang terkikis oleh ombak. Atau misalkan bisa juga sifatnya bak karang yang tetap tegar diterpa ombak. Maksudnya dia memang orang yang tegar gitu, orang yang kuat hati ya, seperti itu ya. Ada bak, ada seperti ya. Nah, kemudian ada metafora di sini. Nah, majas di sini metafora personifikasi ini sering sekali digunakan di sastra ya. Majas yang menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu perlambang. Misalkan ia harus membanting tulang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian kan. Maksudnya bukan berakit-rakit kita ke hulu gitu kan, cuman ia menjelaskan bahwa kita harus berusaha dulu, bersenang-senang, kemudian baru bisa menikmati kesuksesan gitu kan. Kita harus bisa berusaha dahulu. Nah, di sini ia harus bekerja membanting tulang.
Nah, bukan berarti tulangnya dibanting ya. Nah, tapi membanting tulang di sini bekerja keras, perlambangan gitu kan. Ringan tangan, suka membantu, panjang tangan, suka mencuri. Kan itu perlambangan ya. Kemudian ada majas personifikasi. Nah, majas ini mengumpamakan benda mati sebagai contoh manusia. Jadi awan hitam melahap langit dengan buasnya, kan kalau yang melahap itu manusia ya. Melahap makanan, ini awan hitam melahap langit dengan buasnya. Jadi seperti awan ini kan benda mati, tapi seperti seorang manusia. Atau angin membelai tubuhnya gitu kan. Angin membelai tubuhnya, kan yang bisa membelai itu kan manusia gitu kan. Tapi angin gitu kan benda mati. Atau misalkan udara itu berbisik di telinganya gitu kan. Udara kan nggak bisa berbisik, yang berbisik tuh manusia ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada ironi, majas yang menyatakan suatu hal yang berkebalikan dengan maksud menyindir ya. Contohnya, rapi sekali seragammu yang tak pernah disetrika itu, terlihat seperti kertas yang diremas-remas. Kan maksudnya rapi sekali di sini tuh bukan rapi sekali, tapi kebalikannya, dia kusut gitu kan bajunya. Kamu rajin sekali, jam 8 baru datang ke sekolah. Kan rajin sekali di sini tuh artinya ironi. Dia tuh menyindir, mengejek ya, seperti itu. Nah, ini juga di sastra sering digunakan majas-majas ini nih. Kalau yang suka sastra ini, ataupun karena kita orang Indonesia ya, kita harus tahu lah majas-majas ini ya. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Tadi ada tentang struktur dari teks cerita pendek. Kemudian yang kedua ada majas-majas yang ada 9. Tolong dihafalkan. Kemudian contohnya juga bisa dicari di teks-teks yang ada di buku ya, di bab 3 tentang cerita pendek. Nah, kemudian coba dibuka nanti halaman 98 sampai 101. Di situ ada PG semua. Coba Ananda baca dan analisis ya dari yang sudah kita bahas selama 2 minggu ini ya. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi memang bahasa Indonesia tuh harus banyak latihan soal, analisis soal, baca teks. Jadi yang kita inginkan itu adalah Ananda bisa tahu, bisa membedakan mana yang teks berita, mana yang teks hasil laporan observasi, mana yang teks narasi. Kemudian kan Ananda juga bisa nantinya membuat teks-teks tersebut gitu kan. Dan teks-teks ini yang kita pelajari akan digunakan untuk di berbagai bidang kehidupan. Misalkan, oh kan saya nggak mau jadi ahli bahasa, nggak perlu. Tapi kan misalkan jadi bisnis, pebisnis juga butuh laporan untuk keuangan, kemudian laporan untuk proyek, misalkan butuh juga cerita. Nanti kan jadi ayah menceritakan kepada anak, kemudian menggambarkan, misalkan mau buat rumah kan harus digambarkan, itu kan teks deskripsi. Nah, jadi di situ ya kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia lebih dalam lagi ya. Nah, kalau kita tidak mencintai bahasa Indonesia ya masa orang luar yang mencintai bahasa kita ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya di e-learning, dikumpulkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak sekalian.